Udah bosan dengan mobil yang itu-itu aja? Kenapa nggak beli ini aja? Hyundai New Palisade. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobil. Nggak, Mama masih terkesima dengan bentuk depannya, ini keren banget. Yang dulu tuh ada lekuk-lekuknya, sekarang grillnya menjadi lurus-lurus semua, disatuin dengan LED seperti ini. Mamang masih terkesima dengan bentuknya, besarnya. Jadi kok bisa dibilang, Mang, LC atau CX-9 atau ini? Mamang juga bingung, karena ini gedenya mirip-mirip dengan mobil tersebut gitu ya. Wibawanya juga asik, tinggal ditambahin strobo-strobo. Cuman, strobonya nggak bisa di bawah. Karena ini ada active grill yang bisa membuka ketika mobilnya tuh menjadi panas gitu ya. Terus lampu-lampunya juga jadi horizontal semua, LED semua, LED apa, DRL juga di sebelah situ. Lampu sennya kalau dinyalain menjadi berubah semua. Terus headlampnya di mana sih, Mang? Kok jadi kecil-kecil gitu? Ini segede gini, kecil sekali. Tapi walaupun kecil seperti ini, lampunya terang banget. Iya. Terus khas mobil-mobil Palisade atau mobil-mobil Amerika, karena nama mobil Palisade juga asalnya dari Amerika gitu kan. Dia punya kap mesin yang panjang sekali. Nanti Mapang ceritain apa yang ada di balik ini yang sungguh menarik gitu. Panjangnya sebetulnya nggak beda jauh dengan Palisade yang lama, tetap 5 meteran atau 50-60 mm gitu ya. Cuman yang berbeda adalah wheelbase-nya. Wheelbase menjadi lebih panjang, 2970, yang sebelumnya adalah 2900 mm. Kenapa lebih panjang, Mang? Karena ada baterai di bawahnya. Terus ada perbedaan lagi, yang dulu overhang depannya itu lebih panjang. Sekarang yang baru ini menjadi lebih pendek, cuman overhang belakangnya menjadi lebih panjang. Jadi ditukar agak ke depan gitu ya. Itu kesukaan orang bule-bule Amerika gitu. Pelaknya, lihat besar sekali, 20 inch. Pirelli lagi, Scorpion MS. Dengan profil 265, tebal 45, ring 21. Wah, 21 inch segede gini. Tapi walaupun sebesar ini velgnya, dibandingkan dengan badannya, itu jadi kayak biasa aja gitu, besar peleknya. Terus, ini warnanya keren banget. Warnanya adalah hijau seperti ini, gitu ya, dipadukan dengan silver. Tapi sebetulnya kalau hijau seperti ini menurut Mamang ya, silver di bawah, di atas gitu ya, itu jadi bronze, itu keren banget. Cuman ini warna silver udah cukup nice. Pintunya model tarik seperti ini ya, seperti biasa lah. Udah mulai terbiasa dengan model pintu tarik seperti ini. Untungnya bukan yang tenggelam, Mamang kurang demen sebetulnya model pintu, handle pintu yang tenggelam itu Mamang kurang demen. Kasih roof rail seperti ini, dikasih aksen silver di bagian belakang. Ini yang Mamang bilang, kalau ininya hijau, ininya bronze, itu jadi mewah sekali mobilnya. Cuman ini untungnya silver, jadi kalau warna apapun ininya silver gitu ya. Nanti di sebelah Mamang tunjukin ada yang berwarna putih. Terus nanti interiornya juga bisa milih gitu. Yuk kita ke belakang. Belakangnya seperti ini. Jadi ya yang Mamang kagum juga, jadi yang generasi satunya tuh sama generasi yang kedua seperti ini, yang new itu berbeda jauh, cuman masih ada tradisi-tradisinya. Kayak lampu belakang juga kayak gini kan, masih horizontal gitu yang dulunya juga. Terus belakangnya ini Amerika sekali bentuknya, orang-orang Amerika bakal suka gitu ya. Oh ya, Mamang lupa bilang, kalau Mamang mendapatkan unit review ini, first impression ini dari Andalan Motors. Makasih loh udah minjemin unitnya untuk kita review sedikit, karena ini adalah first impression. Terus bawahnya juga nih ada silver seperti ini, sensor belakang, dipisah lagi sama silver lining seperti ini. Ini banyak banget yang kita bahas gitu, sampai lekuk-lekuk detailnya. Nih lampu rem belakang, back lampnya juga memanjang, kameranya juga ada di atas sama di sini. Ini kamera ini ya, nanti buat spion tengah gitu. Yang menarik lagi di sini adalah, udah tentulah ya, harganya up, ini juga harus up otomatis. Nih, bagasinya kalau terbuka seperti ini, third row-nya dibuka seperti ini, jadi 348 liter. Cuman nggak masalah karena ini kurang gede menurut Mamang. Yang menjadi menarik adalah, ntar dulu, sebelum ke situ, sebelumnya menarik-narik nih, di bawah sini bisa nyimpan lagi nih, tuh barang-barang ya, sepatu-sepatuan gitu ya. Di sini kanebo-kaneboan, jadi rapi. Yang menarik adalah ini sebetulnya.
Bentar ya. Otomatis dong. Sampai baris kedua semuanya otomatis. Ini jadi besar sekali. Tadi ngangkut apa? Kulkas. Kuklas. Bisa masuk tapi tidur. Ini gede banget. Udah gitu, ini bisa dimaju mundurin dari sini juga. Misalkan row keduanya pengen dimajuin dikit, jangan terlalu mundur tuh. Maju sendiri tuh. Gede banget. Wah. Dah, udah gitu kan biasanya suka ada tuh ininya otomatis, tapi ngangkatnya jadi manual. Enggak, ini masih otomatis juga. Ini dong. Semuanya. Ini sih keren banget ya. Nah, mumpung udah kayak gini, Mama pengen coba di row ketiganya seperti apa. Nggak berisik, nggak. Ini duduk di belakang Mamang selega ini. Ini mobilnya gede ya. Cuman yang namanya SUV, semua SUV jangan samain dengan model MPV boxy seperti Alphard dan segala macam. Nggak akan worth it untuk di belakang. Ini Mamang aja di sini cuma tersisa 2 jari. Udah gitu headroomnya segini. Ada 5 jari. Ya, gede lah headroomnya. Ini masih bisa dimundurin lagi nggak? Bisa. Paling rebah adalah segini. Cukup nyaman lah untuk ya misalnya Bandung Jakarta gitu, masih cukup nyaman. Terus sekali berhenti masih cukup nyaman. Terus bisa dimundurin Mas? Masa? Oh my god. Ya tapi jangan expect senyaman Alphard atau yang MPV gede yang 5 meter MPV. Ini kan SUV ya, itu nggak sama nyamannya. Ini masih dingklik gitu ya. Terus juga joknya kecil. Tuh lihat, paha aja cuman segini yang tersanggak gitu ya. Yang ini ngopong. Nah, di belakang ya banyak sih kejutan di sini ya. Di belakang sini ada yang namanya pemanas jok. Yang mungkin ini tidak akan diperlukan seumur hidup gitu ya. Buat apa pemanas jok gitu. Di sini juga kelihatan ada USB-C di bagian row ketiga. Jadi nggak akan kehabisan charger. Terus di belakang sini itu harusnya muat 3 orang karena disediakan headrest sampai 3 orang. Karena di luaran sana, di Koreanya sendiri ada konfigurasi seat yang 9-seater, ada yang 7-seater. Kebetulan yang masuk ke Indonesia adalah yang 7-seater. Loh, kok bisa 9-seater? Iya, jadi di belakang sini row 3 itu 3 orang. Di tengah itu pakai bench seat yang 3 orang juga. Di depan itu 3 orang juga. Jadi sempurna. Nah, di belakang sini juga Mamang dapat ya, Palisade tuh dapat AC, dapat lampu yang tinggal disentuh doang. Udah gitu dapat lampu lagi untuk di bagian bagasi, ada speaker di sebelah kanan dan kiri juga. Dah dapat di situ. Jadi cukup nyaman lah untuk perjalanan jauh Bandung Jakarta aja. Habis itu berhenti dulu. Nggak berbeda dengan MPV yang untuk kenyamanan. Kalau ini adalah SUV. Tuh, sekarang Mamang cobain row kedua. Nah, ini adalah posisi duduk Mamang yang tingginya 172 cm di row kedua dengan ruang kaki di belakang tadi 2 jari ya tersisanya ya. Udah cukup gede ya. 5 jari, headroomnya gede, di atasnya dikasih panoramik gitu ya. Jadi cukup besar di bagian row keduanya. Masih kurang nyaman juga, tinggal mundurin dengan jok elektrik. Paling mundur, paling rebah, segini paling rebah. Cuman di sini ada yang namanya relaxation seat. Jadi tinggal tekan tombol 1, dia secara otomatis relaxation itu paling segini. Dan yang di row kedua ini jarang-jarang sekali, yang namanya adalah ada head seatnya, bisa rebah lagi ke belakang. Tapi ada ini footrest ada ya? Hah? Footrestnya nggak ada. Kalau yang di Korea ada nih, cuman di sini nggak ada yang versi Indonesia. Itu bedanya ya. Dah, Mamang di belakang dapat jok kulit seperti ini yang dingin, ada pori-porinya juga soalnya nih. Tuh ya. Ada pori-pori tuh. Nih, ada handrestnya juga. Kiri kanan nggak ya? Nggak. Cuman di sebelah sini aja. Di sebelah gang sini ya. Terus, Mamang dapat apa lagi? Nih, dapat kantong kursi
Buat ngecas ada USB-C 2 biji di kursi depannya. Terus juga dapat AC-AC-an gitu ya. Tinggal maunya dari arah kaki juga ada dong. Tuh, mau auto, ada temperaturnya sendiri. Ada heaternya nih, kalau pengen sampai heater. Ada jok, apa namanya? Ada pendingin jok, ada pemanas jok. Kalau dua nyalain nggak bisa. Berantem nanti. Tuh, ada sendiri. Suka hati. Dah, Mamang dapat apa lagi? Dapat speaker juga di sini. Terus bawahnya juga ada. Terus juga di sini ada simbol di mana dia ini kayak ada blind spot tapi untuk ngebuka pintunya. Jadi kalau misalnya Mamang pas buka nih nggak lihat ke belakang ada motor lewat, set gitu ya, nggak mau kebuka nih kuncinya, ngunci. Cuman begitu motornya lewat baru bisa dibuka. Gitu, canggih. Terus dapat lampu-lampuan kayak gini nih. Apa sih namanya? Ambient light gitu ya. Power window. Terus dapat tray kayak gini buat privacy. Terus dapat apa lagi? Banyak pegangan pintu, AC, lampu. Tuh. Dapat apa lagi, Yan? Banyak banget. Nih. Ini adalah full box harusnya, tapi enggak sih. Bukan full box ini. Buat nyimpan-nyimpan barang aja. Sebelah sini. Ini otomatis nggak sih? Enggak ya? Kirain otomatis. Ngerusak deh gue tarik. Banyak dapatnya. Wow. Terus ini bahannya ini ya. Ini plafonnya fabric, tapi di sebelah sini suede. Nama mewah nggak sih? Bukan kulit loh, suede. Ini fabric. Mungkin ini yang daur ulang itu loh biasanya. Wah. Pengen sih. Bentuknya gagah. Bikin yang pakai strobo-stroboan itu minggir semua pakai mobil ini ya. Keluar dari sini tuh komandan. Komandan. Sekarang Mamang row 1 nih. Tar dulu, Mamang lupa. Cup holder. Di bawah juga ada tempat nyimpen lagi. Dah. Kursinya nggak boleh. Karena ini kursinya bisa ngerendah sendiri. Ih, dingin. Yuk, depan. Di row 3 ada yang harus dibahas. Row kedua banyak. Apalagi di depan. Ini lihat banyak banget tombol. Tapi Mamang lebih prefer banyak tombol daripada tombol yang disembunyiin di dalam layar. Ya nggak? Betul. Betul. Itu untuk umuran Mamang gitu ya, lebih seneng yang tombol-tombol kelihatan semua, yang bisa dipencet gitu ya. Kayaknya tuh unik aja gitu. Ini tombol apaan sih? Ini tombol apa? Kalau yang di sini tuh kayak males gitu untuk bukanya. Bener nggak? Betul. Iya, bener Pak Haji. Ada yang syuting. Iya, nggak apa-apa. Karena kita di sini bareng-bareng ya syutingnya ya. Ya udah. Bocor. Dah, sekarang kita bahas dalamnya. Wow. Nih dari pintunya ya. Sebetulnya pintunya tuh simple aja, nggak ada kontur-kontur segala macam, cuman meliuk, udah aja gitu. Ini juga keras semua gitu ya. Terus di sini juga ada memory seatnya karena ini adalah elektrik. Terus juga buka pintunya bulat, ada power window-nya lengkap, electric mirror, auto folding. Itu udah ada di sini semua. Dah, setirnya juga baru semua. Ini unik sih, di sininya juga baru. Nah, ini dashboardnya ya. Atasnya lumayan empuk. Cuman bahan-bahan mobil zaman sekarang tuh bukan empuknya mobil zaman dulu gitu, beda. Walaupun di gini empuk sih, cuman ini tergolong keras. Ya mungkin pakai bahan daur ulang, Mamang juga nggak tahu gitu ya. Ada ambient light-nya di sini, dikasih entertainment, dan ada juga instrumen clusternya gitu. Sini juga center clusternya, aduh nice banget. Terus yang unik di sini biasanya ya, kalau yang namanya TV zaman dulu bilangnya nggak jadi entertainment ya, biasanya di atas dashboard. Ini malah disembunyiin di bawah dashboard dan ada terasnya gitu, ada kanopinya. Jadi ini walaupun seterik apapun, si entertainment ini layarnya akan tetap dingin karena ada kanopinya. Ini bagus sih. Nah, di sini ada apa aja, Mang? Kita bahas ya jadinya ya, si head unit ini ada apa aja. Ya, namanya Hyundai, interface-nya seperti ini semua gitu ya. Yang gegas, tapi nggak gegas-gegas amat sih, cuman lumayan gegas. Yang penting dia tegas gitu, walaupun pelan tapi tegas, itu memang lebih suka. Ada map-nya. Ini kondisi hybrid, ini entertainment ya, ini kayak radionya, terus hybridnya. Ini pasti nyambungnya ke sini kan.
ada efisiensi bahan bakar, penggunaan motor elektriknya berapa kilowatt itu gitu ya. Terus juga kondisi mesinnya, apakah jalan atau enggak pas lagi mati itu kelihatan di sini status-statusnya. Itu mode idle. Nah ini modenya bisa dirubah kalau nggak salah. Bentar. Yang bener mah. Bener. Nah, ini adalah mengaktifkan mode tetap. Jadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu ya, pusing banget. Stay mode itu memaksimalkan kondisi elektriknya tetap nyala. Walaupun kita lagi nunggu di mobil nih, pakai stay mode gini. Jadi penggunaan AC itu pakai elektriknya aja. Jangan sampai nyala si motor bensinnya gitu loh. Oh gitu. Gitu ceritanya. Nih ya, kalau diaktifin ya, nih ya. Mati dia mesinnya. Sisa waktu 6 menit. Tuh, tergantung si baterainya ada berapa gitu. Ini kan kecil ya, baterainya cuma 1, berapa 6 kilowatt kalau nggak salah. Gitu. Udah, kasihan suruh nyala. Enggak dong, dia otomatis nih. Oke, ya, dah. Kita ke home lagi. Kalau kita geser kiblat, telepon, memo suara. Penting banget buat gua nih. Iya, ini penting sekali bagi umat muslim. Iya. Kursinya setelannya sampai row ketiga, bukan row kedua doang. Nggak pelit gitu ya. Sampai ini ada penghangatnya. Bisa ngerjain orang. Iya. Ventilasi ini pendinginnya sampai di row kedua aja. Tuh ya. Ini apa sih? Ketutupan gua nih. Jam itu. Jam itu? Cuman jam doang nih, yakin nih. Oke, sampai pelipatannya, sampai maju mundurnya itu bisa dikontrol dari depan. Nih, tuh. Ini bisa nilep nih. Nih, dari depan tuh. Tuh, lihat. Itu. Horor. Jadi kalau ada yang nyuruh gitu ya, Pak supir tolong lipetin. Harus keluar. Nggak usah. Di Palisade ada ini. Sampai row ketiga, coba. Atau mau, atau mau diiniin semua, tuh kan? Jadi kebuka lagi. Ini fitur yang sangat berguna di Palisade. Terus ada apa lagi ya? Setelan. Atulah bahasa Inggris kenapa ya? Semua kursi belakang telah dibuka. Ya. Ini ada setting ya kalau bahasa Inggrisnya ada. Kendaraannya mau kayak gimana, bantuan pengemudi. Ini adalah apa coba? Ada sini. Nah, ini tentang adas-adas dan sensor-sensornya, parking safety, drive mode. Ini ya, kalau diulik semuanya, mode remnya mau normal atau sport, yang nyaman tuh yang ini. Kalau yang mau sport itu pasti kaget, tapi lebih sensitif. Suhu, resirkulasi udara tentang AC-AC-an, kursinya, seating easy access ini pada mundur semua nih, pasti. Gitu ya, kalau kita keluar mau masuknya pasti pada mundur. Terus lampu, ambient light-nya, kayak gimana, warnanya apa, ada di sini semua. Tuh kan, warna kan. Kita coba back dulu. Terus lampu sein, kedipnya, high beam assist udah ada di sini semua. Terus juga ini apa namanya, home assist apa gitu, lupa. Pokoknya nyalain lampu sekitar 15 detik ketika mobilnya dikunci atau mati. Gitu ya. Pengaturan pintunya, kunci otomatis, buka otomatis kalau kita ngedekat gitu ya. Oke, kita balik lagi keluar. Navigasi, ya map lah, berhubungan dengan map, koneksi perangkat. Ini kayak ada Android Auto, Apple CarPlay, wireless sudah pasti di sini. Profil penggunanya nanti tinggal masukin aja, misalnya Mamang senengnya setting kursinya seperti apa, nanti udah diingat sama si Palisade-nya. Terus juga ada voice recognize, tata letak layar. Ini pengen kayak gimana tuh layar, tata letak layar. Oh, gaya indikator doang. Tuh, screen saver, pengen split screen, biasalah. Cuma tentang personalisasi mobilnya ya, pengen seperti apa tampilan layarnya gitu ya. Terus di sini juga ada yang namanya HUD. HUD itu yang di depan situ loh, yang mantul ke kaca nih. Tuh. Tapi nggak kelihatan sih dari sini, nggak kelihatan, harus gelap banget. Pakai satu. Pakai satu. Sama nggak kelihatan pakai dua nih. Tuh. Di celana orang lagi. Di celana orang. Tuh. Dah, tapi kelihatan ya. Yaudah nih, saya kembalikan kepada Ngintip iya. Orang. Pengaturan HUD-nya, udah tau lah ya. Blue Link, di sini juga ada Blue Link. Itu tuh kalau misalnya ada emergency kita tinggal cerot aja ya. Tekan tombol SOS atau Blue Link, bukan Bluetooth, Blue Link.
Terus ini settingan umum kayak misalnya perangkat softwarenya kayak gini, tanggal, waktu, itu udah biasa ya. Dah, kita keluar lagi. Ada mode Vale segala macam, udah lengkap dah ya. Akhirnya selesai. Baru ini doang bang. Banyak banget yang harus dibahas. Oke, sekarang kita bahas si instrumen clusternya. Di sebelah sini ada pintu yang terbuka, bisa ditutup dulu. Kalau tertutup seperti ini. Ini gimana tadi keluarnya, Yan? Nah, gitu. Ya, bisa kelihatan semua. Sebelah sini adalah kayak misalnya RPM segala macam. Di sini adalah indikator untuk top speed, bukan top speed, indikator speedometer gitu ya. Di sini juga ada mode berkendaranya. Masa mati tiba-tiba? Ya berarti harus itu kan tadi mode stay mode. Iya, jadi memaksimalkan listriknya sampai batas yang diwajarkan gitu. Mana sih? Ini startnya. Nah, unik nih. Tahu nggak? Tahu nggak di mana? Aku udah tahu. Aku juga udah tahu. Nih di sini, lihat sini dulu. Aku ngambil birol tadi. Sini. Jelas aku tahu dong. Sini. Nih, jadi ini adalah transmisi kan? Ini transmisi. Kita itu nggak fokus. Nah, Oh, jadi di sini nyalain ya. Nih. Nah, ini matiin. Ini sekarang nyalain dong. Lah, nyala tuh di situ. Starternya coba, nggak di mana-mana, ada di setang si transmisinya, keren. Jadi transmisinya mungkin akan menjadi tradisi Hyundai yang modelnya adalah di twist atau diputer. Ya, mode ke N ke R itu diputer. Starter engine-nya di sini. Ini mobil mana lagi yang ada di sini? Kalau kata Mobi, Hah? mungkin kata lu keren. Iya. Cuman kalau kata Mobi, sangat tidak dimuliakan. Iya juga sih, tapi kalau kata gue sih nyumput. nyumput. Kalau kata lu. Nyumput sih ada di sini, keren banget sih. Keren sih. Menurut gua sih keren. Ini nggak kepikiran loh sama masa tombol ada yang kayak gitu. Coba di mana? McLaren apa? Yang transmisinya di sini, tekannya di sini. Enggak. Ada tuh. Ya mungkin ini terinspirasi dari situ. Itu mobil apa emang? Ada yang dibuka di sini, cetuk. Ada tutupnya, dibuka gini cerat. Tekan. Adalah, pokoknya adalah udah. Ada ya itu. Ya, Ya. ada. Masih ada itu ya. Ada lah mamang. Dah. Sekarang baru bahas. Sekarang baru bahas yang namanya speedometernya, ya sebelah kanan adalah untuk RPM-nya, sebelah kiri adalah untuk speedometernya, terus juga ada kondisi-kondisinya, di sini adalah transmisinya, suhu luar, terus juga ini driving mode-nya, di sini status mobilnya. Terus kalau kita pindahin, itu ya ada kompas, ada adas-adasnya. Yes, adasnya udah lengkap lah, mobil semahal ini masa nggak ada adasnya. Di sini juga ada page yang di bawahnya lagi nih, kayak misalnya saat ini keiritannya, terus waktu timingnya itu ada di sini semua ya. Tuh. Setelah mengisi, setelah reset terakhir sama kita sendiri, ada temperaturnya, tekanan ban TPMS, gitu ya. Terus juga ada mode idle atau stay mode yang tadi. Mode idle atau stay mode ini bisa dilihat dari sini tuh kondisi baterainya jadi kelihatan. Gitu. Dah. Cukup lengkap. Odometernya baru 11 km. Setirnya kayak gini, cukup kecil untuk modis mobil sebesar ini. Cuman ini nggak ada flat bottom atau up bottom, flat up gitu nggak. Gimana sih, Pak? Sebelah kanan adalah untuk urusan entertainment gitu ya, untuk urusan head unit dan segala macam. Sebelah kiri adalah untuk urusan peradasan dan adaptive cruise control. Terus ada stang-stang lagi nih. Ini adalah stang jepit. Lu bisa ngomong itu bukan stang. Itu namanya combination switch. Ini bahasa simpelnya adalah stang. Buat apa nih stang gitu ya? Dia buat lampu sen. Seneng ya di Hyundai. Itu masih pakai ada spion kamera yang tampil di sini. Kalau kita ngesen ke kanan, tampilnya sebelah kanan, kondisi kanan mobil. Kalau stand ke kiri, itu kondisi kiri mobil. Ini yang keren dari Hyundai, yang nggak ada di mobil lain gitu. Terus ada yang namanya apa nih? Pedal shift. Ada juga sebelah sini. Terus juga udah. Apa itu?
Tilt steering teleskopik udah lengkap. Capek ya bahasnya ya, panjang banget nih mobil. Gede banget nih mobil. Banyak banget fiturnya ya. Sekarang kita beralih ke center cluster di tengah sini. Nih ya, di tengah sini banyak banget tombol-tombolnya dan berguna semua. Ya iyalah yang pasti gitu. Sini ada tombol auto hold untuk rem-reman, terus juga ada drive mode. Gitu ya. Drive mode-nya mau eco, mau sport, atau my drive atau custom gitu ya. Bisa di custom soalnya. Kalau kita tekan lagi nggak bisa nih. Ada sensor-sensoran parkir, sini kamera 360 yang pasti, yang sangat clear seperti ini, bisa belakangnya, bisa begitu gitu. 3D mode ya kalau bilangnya ya. Tuh ada parking distance warning, bisa dinyalain atau enggak tuh. Mau gimana garis panduan ini nyalain semua deh. Nah, dah. Berarti tampilan seperti ini. Ya nggak ada yang berubah. Ini karena pintunya dibuka sih. Dah. Oke, sini ada tombol apa lagi, Mang? Sini ada home button gitu ya. Tuh, balikin lagi, ada map shortcutnya dengan tombol, memang suka sekali. Bisa search untuk maps-nya, ada medianya mau apa, mau radio kayak mau nanti pindah ke Apple CarPlay kayak bisa dilihat dari sini. Seek and track, ini next previous, terus juga shortcut gitu ya. Mau menampilkan apa nih? Mau kiblat atau media atau peta gitu ya. Bisa diubah-ubah, bisa di custom lagi. Terus juga setup, yaitu kembali ke setting gitu ya. Ini Cun untuk Nggak, ini buat setting tune audio ya gitu, buat radio tuh. Oke, di bawahnya ada lagi, ini adalah pengaturan AC-nya. Pengaturan AC-nya lengkap sekali sampai 2 baris tuh. Ini udah pasti dual climate control, di belakang juga ada, berarti triple kalau bisa dibilang gitu ya. Terus juga sirkulasinya itu dipencet-pencet seperti ini. Lucu banget. Jadi kalau dipencet nih ya, kayak ada ini. Dia pencet ya. Tuh, mana yang dipencet dia ngasih tahu. Oh, sebelah sini berarti ada biru-birunya keluar tuh. Tuh. Keren nggak sih? Ini fan-nya. Ini modelnya sentuh ya. Tapi biarin aja, walaupun sentuh, panel AC-nya dipisah gitu. Memang paling suka kayak gini. Jadi lebih cepat daripada dioperasikan di dalam layarnya. Di tengah sini. Ini tombol apa sih, Mang? Kok tulisannya UVC? Ayo coba apa, ayo. UV ultraviolet cinema. Itu benar. Ultravioletnya benar, tapi sinemanya bukan. Cancel. Jadi ini kalau diaktifkan, yang ada bukanya gimana ya? Nah, iya. Nah, kalau dibuka di sini, ini mengaktifkan sinar ultraviolet yang ada di dalam sini, gitu. Coba? Jadi kalau misalnya, ini banyak kuman ya, ini handphone kita. Nih, handphone kita tuh banyak kuman gitu. Taruh sini, kita tutup, kita aktifkan ini. Kuman-kuman hilang. Mana? Kalau di sini ada wireless chargingnya katanya. Enggak dong. Later. Buka pintu. Masih ngecas nih? Oh enggak. Jadi si wireless charging ini berfungsi ketika masuk dalam kondisi D, drive gitu ya. Terus mobilnya ditutup pintunya semua. Dah, terbukti. Terima kasih. Oke, di sini ada yang namanya apa coba? Jadi saya jadi lupa, cup holder. Ada cup holder. Kuncinya jadi model telur seperti ini gitu ya, semua Hyundai jadi kayak gini tuh. Sama banget. Semuanya sama. Jadi model Hyundai terbaru kayak gini semua telur ya? Iya benar-benar. Wah gimana? Pinter lah gua. Keinjak deh. Udah lupa lagi gua pakai kacamata hitam biar keren. Dah. Sekarang kita bahas yang namanya tempat penyimpanan yang ada di sini. Jadi ini mobilnya gede, harusnya banyak sekali. Di sini ada tempat cup holder yang gede, ada 2 biji gitu ya, pintu ya, di situ juga ada. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi, ada power socketnya juga. Terus di sini juga ada tempat ngecas USB-C semua, 100 watt maksimum gitu. Terus ada, nah gitu ya, soft opening. Terus kalau ini ditutup, ada tempat yang terbuka untuk nyimpan lagi. Nyimpan handphone di sini juga muat kok, gitu ya.
lumayan besar-besar semua nih tempat penyimpanan. Nah ini yang tadi kita sterilkan. Siapa yang nakal di sini kita masukin jadi bersih dari dosa gitu. Dah. Terus mana? Dah. Apalagi nih yang harus bahas? Nih ada tombol lagi di sini. Ada hold. Biasa ini mah nggak terlalu ini. Ada rem tangan jari. Rem tangan jari itu ada di sebelah kanan sebelah sini. Auto holdnya terpisah malah di sebelah sini. Oke. Dah. Di atas. Ada vanity mirror dengan lampu, udah pasti. Terus juga ada lampu-lampu yang tinggal disentuh aja tuh. Ini ada tombol fisik, bukan fisik sih, tombol kapasitif ya. Tuh, ini bisa dibuka. Ini udah dibuka ya? Bilang dong dari tadi. Hah? Tutup lah. Tuh. Yang belakang itu. Yang belakang, ini cuma sunsetnya doang. Tuh, kalau ini bisa dibuka. Ini tutup tuh. Yang di belakang cuma panoramik doang, tapi yang depan itu bisa dibuka tutup. Dah. Bisa setting manual. Iya. Ini. Itu buka deh biar keren. Gitu ya. Terus di sini ada apa lagi sih, Mang? Nih. Ini spion tengahnya itu bisa diginiin. Seret. Jadi layar. Tuh. Jadi layar apa sih namanya? Layar kamera, pakai kamera belakang atau yang gini, yang biasa gitu. Jadi kalau beneran bawa kulkas 2 pintu baru. Iya, pakai yang ini. Kalau misalnya kaca belakang nggak kelihatan tuh, pakai mode yang ini, pakai kamera belakang. Tuh, dah. Apalagi yang kita bahas? Mesin. Aduh, lupa aja Mamang. Ya kita lihat mesinnya. Jadi sekarang Palisade cuma ada 3 varian, yaitu yang all wheel drive namanya Calligraphy, atau yang front wheel drive ada versi Calligraphy sama Signature. Tinggal pilih aja, pilih yang mana. Menurut Mamang yang paling keren sih adalah all wheel drive ya, punya kelas. Terus mesinnya sekarang bukan mesin diesel, semuanya dihapus, cuman ada mesin hybrid aja. Mesin bensinnya juga nggak ada, hanya mesin hybrid. Nih mesinnya, ini dia. Wih, udah pakai pegas. Nih lihat, walaupun mesinnya seperti ini gitu ya. Ya, di situ ada cc-cc-nya gitu ya, nanti ditulisin sama editor. Dia punya keluaran tenaga gede, 334 PS dan torsinya adalah 460 Nm. Yang terbagi ke roda depan atau all wheel drive dengan 6-speed automatic. Makin irit, makin kecil, makin jauh range-nya. Jadi katanya kalau misalnya fuel tank atau di full tank kan gitu bensinnya, bisa menempuh sampai 1015 kilo atau 1051, pokoknya sekitar 1000 kilo kita bisa melaju tanpa isi bensin lagi. Gitu, keren sekali. Mamang sih pengen ya, apa daya. Akhirnya selesai juga. Udah dibahas semua kan, tinggal test drive-nya. Berarti ini adalah cuman first impression aja. Nanti full review-nya akan dibawakan di video berikutnya ya. Ciao. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mau Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.